Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Tawassak biar semuanya bisa masuk. Mas Akbar bisa di sini. Iya. Bisa? Mungkin mundur dikit biar bisa masuk. Masuk. Nah, Masya Allah. Terakhir kita membahas kaidah yang ke-18. Idza ta'arada mafsadatani ru'iyya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Ayo dibaca bareng dulu. 1, 2, 3. Idza ta'arada mafsadatani ru'iyya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Kalau ada dua mafsadat, maka perhatikanlah yang lebih besar dari keduanya. Kemudian lakukanlah atau ambillah yang paling ringan mafsadatnya. Jadi diketahui dulu mana yang lebih besar mafsadatnya dan ambil yang lebih ringan. Yang terakhir tentang adanya kisos. Adanya kisos itu menerapkan kaidah ini. Kisos. Kisos berbahaya apa enggak? Kisos kerusakan apa bukan? Kerusakan. Mati orang. Kisos mati. Tapi itu kerusakan yang diambil itu kisos lebih kecil daripada kerusakan satunya. Kalau nggak ada kisos, terjadi pembunuhan yang sangat banyak. Jadi kisos diambil itu adalah kerusakan, tapi kerusakannya lebih kecil daripada tidak adanya kisos, pembunuhan sangat banyak. Ya, itu ya yang terakhir ya. Kita lanjut. Minha diantaranya yajuzu lil muttarri yajuzu lil muttarri yajuzu boleh lil muttarri bagi orang yang terpaksa ahdu ta'amil ghairi mengambil makanan orang lain kohron secara paksa bagi muttar. Ini jelas? Ada orang terpaksa mau mati. Kemudian dilihat sampingnya ada makanan, cuma punya orang lain. Kalau dia nggak makan mati, kalau dia ngambil makanan orang lain, mengambil tanpa izin, dua-duanya kerusakan. Ya, mana lebih besar? Mati. Sehingga ambil yang lebih ringan. Apa yang lebih ringan? Ambil tanpa izin. Ya, ambil tanpa izin. Nah, contoh yang di kantor. Boleh nggak ada orang memakai nama saya untuk suatu keputusan kebijakan ditandatangani sendiri, kemudian atas nama saya, boleh apa enggak? Nggak boleh, itu kerusakan karena keputusan itu ya dimudir. Tapi Pak Hendi tanda tangan dan atas nama. Lo kok begitu, itu kan kerusakan? Iya, tapi itu kerusakan yang lebih ringan. Ngambil tanda tangan atas nama orang lebih ringan daripada nunggu saya nggak datang-datang, sementara keputusan harus ketika itu. Misalnya terkait dengan notaris atau terkait dengan yang lainnya. Nah, sehingga akhirnya saya bilang kepada Pak Hendi, kalau misalnya ada hal yang merupakan tugas saya, itu hubungi saya secara maksimal. Kalau misalnya udah maksimal nggak bisa karena saya di lapangan. Kalau Pak Hendi kan
bisa dikatakan ya keluar juga. Semuanya keluar, gak ada yang di lapangan duduk, gak ada yang di kantor duduk manis atau nggak ada, karena semuanya multi job. Tapi dibandingkan saya, frekuensi keluarnya lebih banyak, di lapangan lebih banyak. Hubungi susah, tak izinkan. Jadi adanya perizinan untuk tanda tangan atas orang lain itu kerusakan yang lebih ringan daripada dibiarkan tanda tangan nunggu, nanti parah. Tapi ada sedikit cerita kacau karena kurang hati-hati. Ya, kalau ini tidak terkait dengan tanda tangan dan stempel, tidak. Terkait keputusan yang lain. Ada orang datang, ngakunya orang terputus bekal. Jadi musafir yang kehabisan bekal, nggak punya siapa-siapa, HP hilang, dompet hilang, datangnya ke kantor. Mesti datang ke mana mesti? Mesti datang ke mana? Polisi masjid. Saya ke kantor. Jadi menunjukkan bahwasanya benar gitu ya. Pak Hendy nelpon saya, gimana ini orang, dikasih apa enggak? Tapi enggak nyambung dan akhirnya enggak nyambung. Saya nggak bisa dihubungi dan Pak Hendy memutuskan sendiri dikasih berapa ya, 200 atau 300, pergi orangnya. Saya datang, dia cerita tadi gini. Gimana orangnya? Saya bilang orangnya gini, penipu. Saya bilang penipu, pembohong. Loh kok bisa? Ya, itu penipu, pembohong. Nanti lain kali jangan. Dan pas saya tahu orang itu pernah nipu saya. Jadi orang itu, jadi dia ceritakan orangnya gini. Oh iya, penipu. Jadi dia datang ke sini ke Taiwan. Dia gelagatnya menunjukkan benar-benar orang yang musafir, yang terputus bekalnya, yang dompetnya hilang. Cara hilangnya dompet itu tasnya disilet gitu. Jadi ini saya jahit pakai tangan. Jadi ada bekas tas yang disilet itu, terus saya jahit pakai tangan. Ya sekedar jahit segini biar nutup gitu. Udah datang ke sini, saya aslinya Kalimantan. Gitu. Saya aslinya Kalimantan. Dan itu cerita-cerita, terus Bapak mau kemana? Saya nanya, Bapak mau kemana? Saya nggak ada saudara siapa-siapa kecuali di Seragen. Saya nggak bisa menuju Seragen. Terus di mana? Biasa telepon nggak nyambung. Terus di mana? Ya saya paling nggak ya ke Seragen aja gitu. Ke saudara. Ya Bapak nanti kita antar ke terminal. Putusannya sudah bagus. Tanya, kan butuhnya kan Seragen kan? Ke terminal sudah kan. Ya, hati-hati sebenarnya, hati-hati itu sudah hati-hati. Ya nanti kita antar ke terminal. Tapi tunggu sini ya Pak ya. Nanti ada santri dari Kalimantan datang, biar santri yang nganter ke terminal. Pas datang Hamim, namanya Hamim. Hamim Mustafa, anak teknik lingkungan. Datang, Hamim, ini orang dari Kalimantan. Terus mau ke Seragen, kita diantar aja ke terminal gitu. Terus
sama Habib diantar terminal. Lu diantar aja kan. Hari berikutnya saya jumpai lagi keliaran di Keputih. Ini orang kurang ajar. Dari terminal bukan ke Sragen, tapi kaget sekali itu. Kaget sekali gitu. Tapi saya pas lagi ada acara. Nggak tahu sampai kan ada buru-buru. Kalau enggak ya tak jadi penipu. Penipu, hati-hati penipu ya. Nah, kok kemudian dari Keputih hari berikutnya kok sampai kantor, saya nggak ada. Ya ada Pak Hendi. Ya kenapa Hendi? Ya nggak sebut cerita ya. Hati-hati atau modus penipu sangat banyak ya. Hati-hati. Lanjut. Nah, ya juzu qat'u syajaratil ghairi idza hasala fi hawa dari. Antum berusaha membaca ya. Ya juzu boleh qat'u memotong sajaratil ghairi pohon orang lain idza hasala apabila mencapai hawa darihi udara rumahnya. Aduh, jelas maksudnya. Mas Danen bertetangga sama Mas Jati. Ya. Rumahnya berdampingan. Mas Danen punya pohon mangga. Kemudian rantingnya ini ke rumahnya, ke halamannya Mas Jati. Udaranya harus halamannya, udaranya. Sehingga membahayakan genteng dan yang lainnya. Mas Danen mana ini? Mau mau izin memotong ini atau nyuruh potong ini pohonmu potong rantingnya besar-besar gagu genteng. Nggak ada Mas Danen. Kemana tuh Mas Danen? Nggak ada. Oh, ke luar negeri. Ya nggak ada luar negeri. Dihubungi juga nggak bisa. Istrinya juga ikut, jadi rumahnya kosong. Mas Jati potong itu ranting daripada membahayakan gentengnya. Mafsadat nggak? Memotong, mafsadat. Mafsadatnya apa? Punya orang dipotong. Tapi kalau nggak dipotong, lebih mafsadat. Karena nanti gentengnya bisa ini. Nah, gentengnya bisa rusak. Maka nggak apa-apa motong tanpa izin karena itu mafsadatnya lebih kecil daripada membiarkannya nanti malah rusak. Ini saya baru tahu parkiran motor atau baru tahu kemarin dikasih tahu Mas Alif. Nggak bisa dibuka pintunya dan depannya dan diangkat di atasnya mau roboh. Pawin udah datang belum Pawin? Pawin udah. Tukang udah datang belum? Belum. Sudah. Sudah diperbaiki? Belum. Dilihat tapi tukang udah datang. Ya alhamdulillah. Itu sebabnya akar pohon yang samping, yang depan. Jadi akarnya itu menjadikan pintunya terangkat, akhirnya di atasnya juga goyang. Gimana? Tebang aja? Tebang aja. Saling mengganggu ya. Nah, belinya mahal itu pohon. Kita habis 10 juta kalau untuk beli pohon pasang sampai satu. Sebagian ditebang. 10 juta habisnya itu. Tanam-tanam pohon. Jadi pohon yang atau lihat pohon di sana sampai sana, nanti kalau udah musim bunga-bunganya bagus sekali. Sampai orang ibu pada selfie di situ. Itu pohon yang nanam kita habis 10 juta. Lanjut. Lanjut. Lau wajada. Kalau wajada menjumpai. Lanjut. Al muttarru maitatan wa ta'ama ghaibin.
fal asahhu annahu ya'kulu al-maitata. Nah, sebelum saya lanjut ya, nanti ini karena yang berikutnya adalah alasannya. Tapi logika itu udah jalan ya. Logika itu udah jalan. Kalau wajada menjumpai, siapa yang menjumpai? Al-muttarru, orang terpaksa. Menjumpai apa? Maitatan, bangkai. Wa ta'ama ghaibin, dan makanan milik orang yang enggak jelas. Ghaib, makanan punya ghaib. Makanan milik orang yang enggak jelas. Entah makanannya siapa ini. Fal asahhu, maka yang lebih sahih, yang lebih tepat, annahu ya'kulul maitata, dia makan bangkai. Nanti logika itu udah jalan nih. Alasan itu berikutnya, tapi nggak saya bacakan. Saya pengen tahu logika antum sama akhwat semuanya jalan apa enggak. Ada orang terpaksa, kalau nggak makan mati. Orang terpaksa itu boleh makan bangkai? Tikus? Boleh. Tapi di sampingnya bangkai ada makanan, beras. Tapi beras ini ta'ama ghaibin, milik siapa gak jelas. Beras halal, beras kan halal. Kalau bangkai haram. Dia dapatin bangkai sama beras, dia orang terpaksa. Makan yang mana ini? Makan yang mana ini? Mu'allif, penyusun kita mengatakan yang lebih tepat, yang lebih pas makan bangkai. Loh, beras kan halal. Iya, lebih tepat makan bangkai. Logika tuh jalan apa? Jadi di antara dua pilihan itu, yang goib dengan yang bangkai itu, maka kita selalu pilih yang bangkai. Kenapa? Kalau goib itu kan, ini masih punya itu, masih belum tentu milik siapa. Mungkin ada orang mengambil atau apa. Lebih baik bangkai. Kalau bangkai ini tidak ada kepemilikan dan itu pasti ya tidak perlu ada perdebatan gitu. Logikanya jalan. Jadi kita baca li'annaha, karena sesungguhnya bangkai mubahatun, boleh bin nassi, dengan nas, dengan Al-Qur'an dan hadis. Orang yang terpaksa makan bangkai itu dengan Al-Qur'an, dengan nas Al-Qur'an dan dengan nas hadis, orang terpaksa makan bangkai itu boleh. Wa ta'amul ghair, adapun makanan milik orang lain bil ijtihad, dengan ijtihad. Yang satu boleh secara pasti dengan nas, yang satunya boleh tapi dengan ijtihad. Ini punya siapa ya? Nanti jangan-jangan, kan begitu. Sementara bangkai sudah gak ada nanti jangan-jangan. Yang jelas orang motor itu Al-Qur'an mengatakan boleh. Jelas? Maka lebih ringan makan bangkai daripada makan beras tapi milik siapa gak jelas. Nah. Ayo masing-masing ngasih contoh. Banyak sekali. Pemilu, sudah itu contoh pemilu. Masinis, sudah masinis. Masinis tahu usul fikih ini. Jadi masinis mengendalikan apa? Kereta. Ada tukang becak nyebrang. Yang bonceng 2, 3 jadinya. Tabrak kaparen. Masinis ngerti usul fikih. Ditabrak. Mafsadat menjadikan 3 orang mati. Kirem juga mafsadat. Penumpang bisa mati. Karena kereta jauh bisa berapa gerbong ya. Apa dia putuskan? Tabrak. Karena yang mati cuma 3. Kan kerusakan. Kirem mengakibatkan kematian, kerusakan juga. Sama-sama kerusakan. Mana lebih besar? Kalau direm, ambil yang lebih ringan, tabrak. Coba dari sekarang. Contoh. Kita tunggu. Idza ta'arada mafsadatani ru'iyya a'dhamuhuma dararan
birtikabi akhaffihima idza ta'arada jika apa kemarin bertentangan. Jika bertentangan mafsadatani, dua mafsadat, ru'iyya, diperhatikan, a'dhamuhuma dhararan, yang lebih besar bahayanya, irtikabi akhaffihima, dengan mengambil yang lebih ringan dari keduanya. Ayo, siapa sudah dapat? Sudah dapat pasal 3? Tapi sekalian tanya. Sekarang tanya. Misalnya kemarin pas di matkul Pancasila itu ada Pas di? matkul Pancasila. Apa itu? Mata kuliah Pancasila. Oh, mata kuliah Pancasila, iya. Itu biasanya tanya ketika ada 4 orang itu terjebak diskusi seperti kapal Terjebak diskusi. sekoci. Sekoci itu apa? Kapal kecil. Oh, yang untuk menyelamatkan diri. Oh, iya. Lalu kan nggak punya persediaan makanan, itu boleh nggak membunuh salah satu buat dimakan? Ada yang bisa jawab? Jadi 4 orang terjebak di skoci. Ya. Mereka mutor. Kalau nggak makan mati. Kalau nggak makan mati. Pancing bener. Gak ada pancingan. Nyelam, nggak bisa nyelam. Nah, pertanyaannya, boleh nggak membunuh salah satu sehingga yang tiga selamat hidup dan satu mati? Tolong dijawab, ini udah kelewat kaidah ini. Coba tuh buka kaidah sebelumnya, itu nggak tahu jawabannya. Dan masih dari rangkaian kaidah-kaidah ini berangkat dari hadis la dharara wa la dirara. Dari situ ada beberapa kaidah. Untuk kasus ini coba lihat kaidah yang paling pas apa tuh melihat sebelumnya coba lihat. Coba terus lihat sudah. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Suatu yang bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya yang lain. 4 orang, ya 4 orang. Semuanya berhak hidup. Manusia sebenarnya berhak hidup, bukan binatang. Manusia berhak hidup. Kalau membunuh satunya, kemudian dibakar atau jadi makan daging, namanya makan daging. Kanibal, makan daging itu 3-nya hidup, 1-nya mati. Gak bisa ad-darur lebih darur. Gak boleh. Karena ini gak boleh, gimana? Cara yang lain. Ya. Itu ad-daruru la yuzalu bid-daruri. Gak boleh. Antum berdua sama-sama motor. Yang satunya punya roti, yang satunya enggak. Ayo sini roti kamu, aku mau mati. Lah aku juga mau mati. Kemudian yang punya roti ditendang, jatuh, rotinya dimakan. Boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, saya ulangi lagi. Ini 2 orang sama-sama motor. Tapi yang ini punya roti. Ini enggak punya. Kemudian dia nggak punya bilang, sini rotinya. Kenapa? Saya mau mati. Loh, saya juga mau mati kalau nggak makan roti ini. Ini roti punya saya. Kemudian dia nggak punya, nendang jatuh, rotinya dimakan. Boleh? Nggak boleh, karena ad-dararu la yuzalu bid-darari. Suatu yang bahaya tidak boleh dihilangkan dengan suatu yang bahaya lain. Nggak boleh. Baik, ya. Yang lainnya ada maksud contoh? Pemadam kebakaran. Kan nerobos lampu merah. Ya, pemadam kebakaran terobos lampu merah. Bagus contohnya. Terobos lampu merah itu mafsadat. Ya, mafsadat.
Kalau nggak terobos juga mafsadah, nggak segera tertolong itu. Mana lebih besar? Jadi lihat mana lebih besar. Yang mafsadah lebih besar mana? Yang mafsadah lebih besar kalau dia tidak tertolong, maka ambil mafsadah lebih ringan. Lampu merah diterobos. Jadi pemerintah itu dalam arti ngerti usul fik. Lampu merah terobos, tahu usul fik. Soalnya kalau lampu merah nunggu apa lagi simpang 4. Di sini 5 menit, sini 5 menit, sini 2 menit. Ada ya. Ada yang lama ada loh. Ada. Iya enggak sih? Paling lama 5 menit ya, ada ya. Iya, ya mungkin 3 menit ya. 3 menit. Pas keburu, tak karu-karuan korbannya. Maka terobos. Termasuk mengambil hak orang lain. Yang di depan lebih berhak ya. Ya lebih berhak ya. Disuruh minggir. Pakai apa? Minggir. Kan mendolimi orang yang lebih berhak di depan. Tapi dalam balik mafsadah. Tapi itu lebih ringan. Lebih ringan daripada ngantri tukang becak lewat ngantri pasar nanti ngantri ya habis gedungnya. Ya, ini contohnya bagus. Pemadam kebakaran terobos lampu merah. Contoh yang lain, satu aja lagi. Nah, Mas Z. Apa? Pertanyaannya kalau keadaannya. Jadi karena kan pernah baca kan. Pernah baca. Dari kasusnya kayak tentara itu maksudnya tentara yang dinas di tempat jauh dari istri tentunya ya. Nah itu kan tentunya mereka itu orang normal. Nah banyak temennya itu yang akhirnya pada jajan gitu. Apa misalnya jajan itu ke wanita Paham. atau ke wanita penasusila sebenarnya ke pelacur atau ke wanita. Nah tapi ada tentara yang berpikiran kalau mafsadatnya lebih kecil kan mungkin bisa masturbasi. Itu bagaimana? Jawabannya itu belum darurat. Baca Quran yang banyak selesai. Baca Quran yang banyak, menyembuhkan diri dengan buku agama gitu ya. Kenapa pusing gitu ya? Kenapa pusing? Istri jauh ya. Mau pulang dulu pakai pesawat, nggak mungkin lagi tugas lagi gitu ya. Pusing. Baca Quran. Ya, itu jawabannya. Baca Quran. Jadi nanti antum kalau ditugaskan luar negeri misalnya ya, istri jauh di rumah, nikah di sana. Ya, kalau mau pulang nggak mungkin, tugas lama gitu ya. Ya baca Quran. Tapi itu nggak ngatasi, karena 5 tahun tugas antum. Ya kalau misalnya sebulan, 2 bulan baca Quran terus sudah bisa. Baca Quran terus. 5 tahun, 6 tahun antum nikah di sana. Jadi nanti pulang antum bawa istri. Jadi istrinya nyambut, ayah pulang, ini siapa? Adekmu. Ya nggak mungkin. 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi itu jawabannya baca Quran. Berapa lama tugasnya? Ya tentatif. Berapa lama? Kalau dalam ukuran hitungan bulan bisa baca Quran aja terus. Baca Quran terus. Menyibukkan diri dengan kajian-kajian, aktivitas-aktivitas. Itu sudah solusi. Ya. Jadi kalau misalnya bisa nikah. Bisa nikah enggak? Lo tugasnya di mana? Misalnya di Papua. Nikah sama orang Papua. Kan biasanya menikahnya pada orang beda agama. Oh, jangan cari satu agama.
Atau yang beda agama, Nasrani misalnya, didekatin biar masuk Islam. Oh nanti Papua misalnya orangnya nggak putih gitu ya, sampai juga hitam kok. Enam ya. Ya Mas Fahri, contohnya apa? Gini, kalau misalkan kita mengadakan pernikahan tidak syar'i, pernikahan tidak syar'i, Pernikahan yang tidak syar'i, yang tidak syar'i. Karena misalkan orang tua kita atau orang tuanya tuh mintanya kayak gitu. Soal kembali perdebatan yang awal. Oh. Terus akhirnya? Ya akhirnya itu nggak syar'i. Akhirnya nggak syar'i. Iya betul. Ah, ini betul mendapat kaidah. Jadi begini. Ikhwan sama akhwat sudah sama-sama ngaji. Alhamdulillah. Satu ikhwan Thaibah, satunya Wisma Thaibah. Masya Allah. Tukar contoh, saudara contoh. Ya sudah sama-sama ngaji. Sama-sama ngaji. Tapi orang tuanya belum ngaji. Orang tuanya belum ngaji. Masing-masing ikhwan dan akhwat sepakat ngomong orang tuanya biar syar'i gitu kan. Biar pelaksanaan walimahnya syar'i. Tapi mentok. Akhirnya diambil keputusan ya sudah dengan acara yang tidak syar'i. Itu mafsadat. Tapi kalau nggak gitu nggak nikah. Mana lebih berat? Mana lebih besar mafsadatnya? Nggak nikah apa nikah dengan seperti itu? Yang lebih besar nggak nikah, nggak boleh nikah. Ya sudah. Maka diajarkan acara tidak syar'i. Itu mafsadat lebih ringan daripada tidak nikah. Nah, Masya Allah ini bagus sekali dan kasus semacam ini banyak. Tapi saya mau cerita nyata. Ikhwan dan akhwat saya pertemukan, Masya Allah cocok. Ada kalanya kan nggak cocok. Ya, terserah jalanin itu kan. Kita kan mempertemukan saja. Terserah jalanin. Cocok. Tapi orang tuanya belum haji. Acara resepnya di rumah akhwat, disepakati di rumah akhwat. Kan itu kan tradisi ya. Ada yang acara walimah dua tempat ya, tradisi. Ada yang satu tempat. Tadi satu tempat. Jadi tamu laki atau tamu perempuan semuanya di satu tempat di rumahnya akhwat. Melobi anaknya agar acaranya syar'i gini. Orang tuanya berat enggak. Akhirnya anaknya bilang, nanti kalau ada musik-musiknya, Pak Yasin nggak mau datang. Oh gitu, orang tuanya. Karena kan tahu saya mau pertemukan. Oh gitu, nggak mau datang. Terus gimana? Yang syar'i. Waduh, kayak berat banget dengan cara yang syar'i. Akhirnya mentok-mentoknya segini aja, wis. Acara ya seperti biasanya. Nanti kalau Pak Yasin datang, jangan ada musik. Baru nanti kalau Pak Yasin pulang, musiknya boleh kan? Anaknya bingung, kok begini. Akhirnya itu yang dilakukan. Ya anaknya nggak bisa ngomong sudah. Ya sudahlah, bisa aja sudah tapi udah ngomong. Jadi saya datang nggak ada musik ngomong, nggak ada musik. Tapi kemudian ketika saya pulang, wah kata mereka, ya repot ya. Ini pertanyaan ini contoh bagus sekali. Jadi akhirnya dilaksanakan resepsi yang kurang syar'i ya. Karena itu adalah mafsadat lebih ringan daripada memaksakan nanti malah nggak boleh nikah. Kita lanjut ya. Ada yang mau ngasih contoh satu lagi? Barangkali terpendam. Oh, saya punya contoh nih. Sudah? Nggak ada. Coba diulang lagi kaidahnya dapat 1, 2, 3. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffi. Yang berikutnya, saya mau nambah keterangan tadi pertanyaan Mas Zaid ya. Kenapa di tempat yang jauh ditugaskan sekian lama?
sebaiknya menikah lagi. Kenapa? Bisa ada pertanyaan, wah anak laki-laki ya bisa menikah lagi 2, 3, 4 kok perempuan enggak ya? Allah menciptakan manusia sudah dengan kodratnya. Maka syariat juga datang penuh hikmah, nggak ada yang salah. Jadi nggak ada syariat yang menyelisih kodrat dalam bab ini. Kalau perempuan, ya, kodratnya, dia tidak serisau laki-laki yang tidak ada pasangan. Kalau laki-laki risaunya luar biasa, ya, karena dikodratkan demikian, sehingga dipersilakan 2, 3, sampai 4. Kalau perempuan tenang, kodratnya lebih tenang, ya. Bang laki-laki dalam waktu 2 hari sekali bisa muncul. Perempuan tenang-tenang aja, tenang-tenang aja. Ya, jadi berbeda. Atau bisa paham apa enggak? Kalau nggak paham sudah lanjut. Al-Qaidah at-Tasi'ah Asyarah. Kaidah yang 19, ya. Kaidah yang 19. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Dar'ul mafasidi, mengantisipasi kerusakan. Dar'ul mafasidi, mengantisipasi kerusakan. Muqaddamun, didahulukan, diprioritaskan. Ala, atas, jalbil masalihi, meraih kemaslahatan. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Darul mafasidi, mengantisipasi kerusakan, itu muqaddamun, didahulukan atau diprioritaskan, ala, atas, jalbil masalihi, meraih kemaslahatan. Ini mafsadat, ini kemaslahatan. Gimana nih? Saya ingin dapat maslahat, tapi ada mafsadat. Kalau begitu, yang diantisipasi adalah mafsadat. Jangan memaksakan untuk dapat maslahat. Jadi mengantisipasi kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan. Nanti antum dapat contoh. Sekarang begini, yang sudah pernah saya ceritakan dulu. Ada akhwat, waktu itu kita belum punya wisma. Kita ngontrak rumah, ya, kontrak rumah. Kemudian akhwat-akhwat pada tinggal di situ, mereka bayarnya per bulan. Tapi sudah kita bayar dulu itu rumah. Kita yayasan kontrak rumah untuk 1 tahun, dan akhwat yang daftar bayarnya per bulan. Dan sampai 1 tahun uangnya nggak mencukupi. Artinya kalau dalam dunia bisnis rugi, kalau dalam dunia bisnis, ya, nggak mencukupi. Nah, yang mau saya ceritakan itu ketika itu kita belum punya wisma. Ada seorang akhwat, mungkin ada pengajiannya di Ahmad Yani. Jadi akhwat pengajiannya di Masjid Ahmad Yani. Akhwat pengajiannya di Masjid Ahmad Yani. Namanya Ummahatul Mukminin waktu itu namanya, ya. Namanya Ummahatul Mukminin. Nama komunitasnya. Ada seorang akhwat yang nggak pernah memakai baju gelap, hitam-hitam atau yang semacam yang gelap.
Dia bajunya berwarna-warna, ngejreng-ngejreng. Yang kuning, mentereng, dan yang semacamnya. Nah, teman-temannya itu pada ngomongin gitu. Tapi dia nggak kuasa untuk ngomong, untuk bantah. Jadi dia sedih. Dia pada ngomongin. Yang akhirnya dia kirim surat ke saya, pakai tulisan tangan berapa lembar itu. Nah, masih ingat ya, saya cerita itu. Masih ingat? Masih ingat. Dia tulis isinya apa? Karena orang tuanya itu kalau melihat anak pakai hitam-hitam akan diusir dari rumahnya. Karena di daerahnya akan hitam-hitam atau gelap-gelap seperti itu, model yang seperti itu, hitam-hitam gelap, itu aliran sesat. Dan orang tuanya sangat tidak senang dengan pakaian itu, terlepas itu terlepas dikesanan aliran sesat gitu ya. Terlepas dari itu orang tua nggak senang pakai pakaian yang model itu hitam-hitam gelap. Kalau ketahuan diusir. Makanya akhirnya memakai baju yang warna-warni ngejreng. Nah, itu orang tuanya senang. Gitu alasannya. Dia benar apa enggak? Benar apa enggak? Yang maslahat atau yang lebih utama, pakaian wanita adalah semakin gelap. Itu yang lebih utama. Orang kan pengennya lebih utama ngejar maslahat. Tapi pada saat yang sama ada mafsadat kerusakan, diusir. Apa kemudian, wow, maslahat yang utama wanita itu harus yang gelap-gelap, diusir. Maka kaidah menyatakan antisipasi kerusakan itu dikedepankan daripada mengejar kemaslahatan. Nah, clear? Nah, kalau sudah clear, coba antum hafalin dulu. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Kita ceritakan satu lagi. Dan ini hadis yang melatar belakangi di antara nas yang melatar belakangi kaidah ini. Kan banyak ya. Yang disebutkan di sini apa? La dororo wala diroro itu nasnya. Tapi hadis tentang perbuatan Nabi juga melatar belakangi kaidah ini. Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan umatku inilah waktu Isya. Jadi Nabi belum diiqomati hingga para sahabat gini-gini. Kira-kira jam berapaan itu? Jam 10-an. Kalau kira jam 10-an. Udah pada gini-gini. Lama azan sejak awal tapi nggak diiqomati. Sehingga ada sahabat yang ya Rasulullah tidakkah diiqomati karena sudah pada ngantuk. Oh iya. Kalau tidak memberatkan umatku inilah waktu Isya. Artinya apa? Inilah waktu Isya. Dari tadi waktu Isya. Maksudnya apa? Inilah waktu Isya yang utama untuk mengerjakan sholat. Jadi sholat Isya yang utama itu yang ditunda. Tapi dalam prakteknya, Nabi untuk sholat Isyanya dengan para sahabat ditunda apa di awal? Di awal. Berarti mengejar yang kurang maslahat. Kenapa? Padahal yang maslahat yang utama adalah yang ditunda. Kenapa? Karena dalam rangka mengantisipasi kerusakan. Kalau mengejar yang utama ditunda, bisa terjadi banyak sahabat yang nggak jamaah karena sudah pada tidur, pada ngantuk, sehingga mengantisipasi kerusakan. Sholat di awal daripada banyak yang tidak jamaah. Jelas? Darul mafasid wa qaddamun ala jalbil masalih. Bagaimana contoh-contoh yang di sini? Insyaallah yang akan datang kita bahas ya. Ya, sampai sini dulu. Yang penting antum sudah hafal darul mafasid wa qaddamun ala jalbil masalih. Mafasid jamak dari apa? Mafsadatun. Mafsadatani, mafasid. Masalih jamak dari apa? Maslahatun. Maslahatani, masalih, ya, masalihu. Ada yang mau disampaikan di rumah, di sini forum? Ada? Gimana Mas Ida? Tapi mungkin keluar dari tengah. Iya nggak apa-apa wis. Nah, kan waktu sekolah. Waktu sekolah dulu, kan pas
nanti upacara itu Ustaz. Hari Senin ya. Nah itu memberi penghormatan ini itu berlebihan benar kan berlebihan. Oh, hormat bendera. Hormat bendera. Hormat bendera bisa menyerupai ibadah. Ketika antum khidmat begini ya, kemudian sampai nangis gini ya, ini kan menyerupai ibadah ya. Itu yang menyerupai ibadah. Padahal tidak ada khusyuk kecuali ketika beribadah kepada Allah. Ini kan pada bendera, ini menyerupai ibadah. Tapi disuruh khidmat. Wah, begitu kalau sampai nangis malah itu bagus ya. Khidmat kepada bendera, mengenang para pahlawan gitu ya. Ini menyerupai ibadah. Apa kemudian antum tidak ikut upacara? Kalau antum tidak ikut upacara, antum dipecat. Nah, jadi ikut upacara. Tapi hormat benderanya gitu gimana? Ya hormat benderanya jangan sampai seperti itu. Iya nggak apa-apa begini, tapi antum nggak usah khidmat ya, kayak say hello aja, hello gitu ya. Jadi say hello saja. Jadi maksud antum say hello, kayak say hello. Jadi nggak perlu khidmat gitu ya. Nggak perlu, ini menyerupai ibadah ya. Jadi begini. Menyerupai. Jadi antum maksudnya say hello kita aja sudah, jadi nggak jangan khidmat. Jadi kayak say hello gitu ya, gitu ya, say hello gitu. Biar tidak menyerupai ibadah. Nah, jadi nanti ditegur nanti oleh kita. Biasanya hormatan begini ya, masa begini. Ini kayak Ultraman. Gitu ya. Iya Mas, Mas Danen. Jadi yang masalah sholat isya di akhir itu kan sekarang Ditunda. Iya maksudnya ditunda. Kan kalau jamaah kan biasanya di awal tahun kan ada jamaah di akhir itu berarti boleh itu catatan. Jadi gini, Toibah misalnya, Toibah sepakat santri sama warga yang bisa datang. Kita sholat misalnya jam 10 ya, siap. Oke. Tapi kalau misalnya sesuatu yang tidak dimaklumi, tidak disepakati, hari antum sholatnya malam, mereka datang, belum sholat. Ya sudahlah, sholat sendirian jamaah yang ada rusak. Karena nggak boleh ada 2 jamaah, 3 jamaah rusak. Itu kerusakan. Makanya diantisipasi. Diantisipasi biar tidak ada kerusakan. Kerusakan pertama orang adakan jamaah, ada berapa jamaah, gitu ya. Kemudian nanti yang semestinya baru dikomati bawin jam 10 jamaah yang semestinya. Kerusakan yang lainnya orang udah pada tidur, nggak ikut jamaah, jadi rusak. Makanya diantisipasi kerusakan biar semuanya jamaah, nggak ada yang tidak jamaah, dan satu jamaah dilakukan di awal yang semestinya, ya jelas. Jadi bukan berarti wah yang afdol kan ditunda, kemudian Mas Danen dengan temannya sekamar, jangan nggak usah turun, afdol ditunda kok. Bukan begitu maksudnya ya. Ya yang dimaksud ditunda itu dimaklumi semuanya melakukan jamaah gitu. Jadi kalau nggak usah turun lah, mau yang ditunda kok. Tenang aja, nanti yang utama itu nanti kita sholat jam 11. Nggak boleh ya. Itu jamaah tandingan. Nggak boleh ada jamaah tandingan. Sudah? Ada lagi? Tapi anak tanya terkait guidance sebelumnya. Apa? Yang keumuman hajat. Hah? Yang keumuman hajat. Al-hajatu qatan sulu mansilatan darurah. Misalnya kalau di kampung itu kan apa ya Ustaz? Kita harus sering nyapa itu Ustaz. Nah, kalau misalnya ada ibu-ibu gitu Ustaz, tapi belum terlalu tua, tapi juga nggak muda, tapi dia nggak menutup aurat gitu Ustaz. Kita gimana kalau mau menyapa? Karena kalau di kampung itu maksudnya sangat besar kalau. Ini pertanyaan bagus. Pakai kaidah al-hajatu qatan sulu mansilatan darurah. Kalau ya tradisi di kampung dengan di kota dalam banyak hal berbeda ya. Termasuk kalau di kota kecenderungan rumah satu rumah berpagar ya. Di kampung mana ada rumah berpagar? Di kampung rumah nggak ada pagernya.
Jadi satu dengan yang lainnya masuk-masuk itu bebas. Malah nggak pakai permisi langsung masuk. Yuk, yuk masak apa? Yuk, yuk. Kampung. Jadi tradisinya semacam itu, dan itu tradisi tidak sesuai dengan syariat. Ya, itu harus gimana masuk ke rumah, masuk ke bus, istri orang lain lagi masak, yuk masak apa yuk? Oh, jangan asam, jangan enak yuk, gitu ya. Bagi-bagi gitu ya. Jadi di kampung seperti itu. Ya. Belum nanti geplak-geplak. Jadi banyak kali tidak sesuai dengan syariat. Tetapi kalau antum menghindarkan secara frontal, antum akan mental karena sangat akrab seperti itu ya, dan kayak gak ada batasan seperti itu, antum langsung frontal. Jadi ada akhwat ini gitu ya jalannya, nanti mereka pada bisik-bisik, nanti kan begitu, menghina maksudnya, ngejek gitu ya. Ya antum, assalamualaikum monggo gitu aja, assalamualaikum monggo gitu aja. Ya termasuk ibu-ibu yang nggak pakai jilbab ya, ibu nggak pakai jilbab ya, kalau antum nggak sapa, ini mondok di mana kok jadi somse gitu ya, sombong sekali gitu ya. Mondok di mana kayak gitu, kok mondok kok jadi nggak beradab kayak gitu sih, tuh fitnah kan, fitnah. Mondok kok jadi nggak beradab begitu, kita lihat di Toibah, repot gitu ya. Makanya ya hajatnya menyapa. Ya, hajatnya menyapa. Bahaya antum melihat aurat, bahaya. Maka al-hajatu qotan zulu manzilatan duru, antum nyapa. Assalamualaikum monggo gitu aja. Yang penting sudah ada nyapa, di sana nyaman karena antum lebih mudah nyapa lewat begitu gitu ya. Nah, kalau misalnya diajak lebih lama dengan keakraban gaya kampung, ya sebisa mungkin menghindar. Yang penting jangan frontal ya. Nyapa-nyapa kan akhirnya lihat aurat lah. Al-hajatu qotan zulu manzilatatur. Nah, ya. Seperti saya awal-awal datang, ya, saya sudah berusaha tidak frontal, ya berusaha, ya sebagaimana saya jelaskan tadi. Itu pun masih dibilang sekarang sok suci ya. Aduh kok sok suci sih. Mau menerapkan syariat atau dibilang sok suci, ya itu di kampung memang begitu. Tapi dengan dakwah pelan-pelan sekarang Masya Allah ya sudah mulai ngerti, dan mereka malah bertanya, kenapa banyak bertanya. Jadi karena hikmah. Ya, tapi kita sampaikan dalam hal-hal yang nggak bisa kemudian frontal, antum praktekkan kaidah ini. Al-hajatu qotan zulu manzilatat darurat. Sudah ya? Tadi kalian ada apa? Makanya jika kita di lingkungan yang Ini Ikhwan apa Ikhwan? Ikhwan. Nah. Jika kita di lingkungan yang mayoritas orang awam, apakah jika berpakaian yang sesuai sunnah, misalnya cingkrang dan memakai jubah saat sholat berjamaah, bagaimana jika ditimbang dengan kaidah yang baru? Kalau cingkrang itu, kalau cingkrang itu syariat, jadi nggak bisa ditawar-tawar dengan tradisi atau adat atau kebiasaan orang awam, kan? Tidak isbat itu syariat. Tapi kalau misalnya gamis jubah itu bukan syariat. Gamis jubah itu bukan syariat. Itu tradisi orang Arab. Antum senang memakai itu. Kenapa? Soalnya lebih sempurna menutup aurat, bagus. Tapi ketika antum datang ke orang awam, di sana memandang jubah itu sesuatu yang aneh, antum bermaksiat. Karena kata Syekh Utsaimin, jadinya kategori pakaian syuhroh. Maksudnya kategori pakaian syuhroh. Kalau antum di Surabaya tenang aja ya. Gamis jubah di Surabaya gak ada yang ngomong. Antum pulang kampung pakai jubah, loh, kampungnya kampung yang desit ya, bukan desit, desa mecit gitu ya. Itu masih asli di sana. Jadi nggak pernah lihat jubah. Nanti antum karena senang memakai jubah, kalau cingkrangnya nggak bisa ditawar-tawar karena itu adalah syariat. Jadi antum nggak bisa mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih.
wah ini saya dicibir sehingga kemudian tidak ditemenin gitu ya. Wah sudah nggak usah cingkrang, saya tak isbal saja. Kan mengantisipasi kerusakan, nggak bisa pakai. Karena itu syariat nggak bisa ditawar-tawar, gitu ya. Nggak bisa dikalahkan oleh tradisi maksud saya. Tapi kalau misalnya gamis, antum senang lebih dan antum memandangnya maslahat. Kenapa maslahat? Lebih sempurna dalam menutup aurat. Kalau di kampung itu kan misalnya pakai celana biasa ketat lagi, kemudian kaos, ketika ruku bagaimana? Kan mohon maaf, pantatnya membentuk ya, membentuk. Antum sudah pakai celana, bukan pakai kaos, bukan pakai baju safari, tapi pakai jubah, lebih sempurna? Lebih sempurna. Makanya antum senang, masalah ini lebih semakin sempurna menutup aurat, semakin utama. Antum senang. Tapi pas ke kampung, mata-mata begini dicibir. Ada Pangeran Salman. Pangeran Salman. Karena itu pakaian Arab. Nah, itu pakaian Arab. Ya, antum jangan pakai jubah. Jangan pakai jubah. Terus apa? Pakai sarung. Di sana pakai sarung, pakai peci. Pakai celana pun masih jadi omongan. Sholat pakai celana, jadi omongan. Sholat pakai celana jadi omongan. Pakai sarung, pakai peci, adem ayem. Kalau antum pakai celana, nggak pakai peci, wah sudah kesalahan. Pakai celana nggak pakai peci lagi. Padahal itu bukan syariat. Celana, sarung bukan syariat, itu tradisi. Peci, ini peci bukan syariat. Tradisi. Tapi kenapa kita pakai peci? Nanti ada kaidah. Atau nanti dapat al-'adah muhkamah. Tapi secara syariat bukan syariat. Nanti kaidah yang berikutnya al-'adah muhkamah. Ya, sudah jelas? Yang di rumah sudah jelas? Sudah, karena berarti jelas ya? Ada lagi? Sudah. Terima kasih. Oh, ada lagi? Sudah ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhil ikhwan.